Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Yang saya hormati Ibu Dr. Roslinawati MSI yang hari ini tidak sempat hadir karena beliau sakit. Yang saya hormati Dr. Andes Hapri MA, yang saya hormati Pak Dr. Hasan Muhammad MSI, yang saya hormati Pak Dr. Christian Tinjabati MSI, dan yang saya hormati Pak Dr. Saiful Esos MSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Oke. Yang pertama, saya akan membacakan matriks perbaikan. Matriks perbaikan saran dari Ibu Dr. Roslinawati MSI sebagai Ketua Penguji. Tambahkan faktor penghambat hubungan antara etnik KLI di bab 4 rumusan masalah kedua. Keterangan sudah diperbaiki di halaman 59. Dari Bapak Dr. Andes Hapri Kapoigi MA, penjelasan perjelas lagi nilai-nilai budaya yang menjadi pegangan hidup masyarakat KLI dan Jawa. Keterangan sudah diperbaiki pada halaman 37. Dari Bapak Dr. Hasan Muhammad MSI, yang pertama, perbaiki abstrak di alinea terakhir. Keterangan sudah diperbaiki pada halaman angka Romawi 2. Yang kedua, perbaiki manfaat penelitian menjadi manfaat teoritis dan praktis. Diperbaiki pada halaman 8. Yang ketiga, perbaiki metode penelitian pada data informan dan lengkapi reduksi data. Sudah diperbaiki pada halaman 25 dan halaman 30. Yang keempat, perbaiki kalimat hasil wawancara. Sudah diperbaiki pada halaman 42. Kesimpulan lebih diringkas sudah diperbaiki pada halaman 62. Dan yang keenam, saran harus jelas sesuai dengan hasil penelitian. Keterangan sudah diperbaiki pada halaman 62. Dari Bapak Dr. Christian Tinjabati MSI, perbaiki sistematika penulisan sudah diperbaiki. Yang kedua, lengkapi reduksi data yang kurang lengkap. Keterangan sudah diperbaiki, kesimpulan lebih diringkas. Keterangan sudah diperbaiki di halaman 62. Dari Bapak Dr. Ya, halo. Halo Pak, Dr. Selamat ya. Siang Pak. Yang pertama lebih. Oh iya masih lah. Ada nama di sini. Ya. Oh siapa Dokter? Iya bagaimana? Pertama lebih diperhatikan penulisannya. Keterangan sudah diperbaiki. Berapa? Pagi itu? Ya. Pagi atau Judul hubungan antara etnik KLI dan Jawa di Desa Palapi, Kecamatan Topak, Kabupaten Parigi Motong, dibimbing oleh Christian Tinjabati dan Bapak Saiful. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses hubungan antara etnik KLI dan Jawa di Desa Palapi. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat 10 orang informan yang terdiri dari 5 orang dari suku KLI dan 5 orang dari suku Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hubungan kerjasama individu ataupun kelompok dan nilai budaya yang ada seperti dalam masyarakat KLI dan Jawa dapat harmonis. Ada pula nilai-nilai budaya dalam etnik KLI dan Jawa yaitu Sintufu dan Memayu Hayuning Bawono. Dengan bentuk-bentuk nilai yaitu gotong royong, dalam bahasa KLI disebut Mekarja Sanggani, sedangkan dalam bahasa Jawa disebut dengan sambatan. Silaturahmi dalam bahasa KLI disebut dengan Mosi Panjayo, sedangkan dalam suku Jawa disebut sebagai sowan. Dan saling menghargai dalam suku KLI disebut dengan Mosyangga, sedangkan dalam suku Jawa disebut dengan ngajeni. Faktor pendorong hubungan antara etnik yang pertama adalah memiliki kesamaan tujuan, dan yang kedua tergabung dalam kelompok yang sama. Dan faktor penghambat hubungan antara etnik KLI yaitu kurangnya partisipasi pemuda dan tingkat emosional pemuda yang sangat tinggi. Relasi atau hubungan masyarakat Desa Palapi melalui kelompok nelayan
tani, rompong, dan rumput laut dapat memberikan hubungan yang begitu harmonis dan saling menghargai antar warga. Selain itu, melalui kelompok masyarakat dapat mewujudkan segi dinamika perubahan dan perkembangan yang sangat baik. Kata kunci hubungan antara etnik Kaili dan Jawa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Sekretaris. Selanjutnya, mungkin ada revisi ya, jadi ada catatan-catatan baik substansi maupun teknis. Menyiapkan perangkatnya tulis untuk dicatat kembali sehingga pada perbaikan nanti akan lebih menyempurnakan dari skripsi Anda gitu. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Hasan Muhammad MSc sebagai penguji utama untuk memberikan tanggapan dan respon dari tulisan skripsi akhir saudara ini. Silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saudara kandidat, jelaskan kepada saya, apakah tulisan Anda ini bisa kita katakan orisinil atau plagiat? Jadi saya minta saudara kandidat untuk menjelaskan apa itu plagiat. Dan itu saya pernah baca di status. Silakan. Ya, baik. Untuk tulisan saya murni dari hasil penelitian, bukan dari plagiarisme. Plagiarisme itu hasil penciplakan dari hasil karya tulis orang lain, dan itu bisa dikenakan denda 2 tahun penjara atau 200 juta. Sekian, terima kasih. Jelas saya. Yang plagiarisme apa? Plagiarisme itu penciplakan atau mengambil hasil tulis karya orang lain yang sanksinya bisa dikeluarkan dari dunia pendidikan, dari kuliah, atau pencopotan gelar sarjana, dan bisa dikenakan denda 2 tahun penjara ataupun denda uang 200 juta rupiah. Kalau autoplagiat. Autoplagiat. Apa? Ya. Oke, saudara kandidat. Dalam naskah ini, Anda menulis judulnya itu, saya ulangi. Di dalam naskahnya Anda berbicara, di desa itu ada berapa etnik yang ada? Di desa itu ada 5 atau 6. Ada etnik Buano, 6 kalau salah Bang. Pak Dokter. Sudah pasti berapa etnik? Buano, Kaili, Jawa, Bugis, Tialo, 5. Kaili masuk di mana? Ya. Kaili masuk di mana? Belum disebutkan Kaili tadi. Kaili. Coba ulangi. Buano, Kaili, Jawa, Bugis, sama Tialo. Tapi kenapa Anda hanya bahas Kaili dengan Jawa? Baik. Karena dari hasil observasi yang awal, kita melihat hubungan antara kerjasama yang terjalin ini di desa, khususnya Dusun 1 itu lebih banyak Kaili dengan Jawa. Jawa ini adalah masyarakat transmigran. Tapi kan dari suku lain ada juga pengasasnya. Saya bahas soal Kaili dan Jawa itu karena judul saya bicara soal Jawa dan Kaili. Saya tidak bicara Jawa dengan yang lain, dengan yang lain. Judul oke, ini agak banyak. Ini ada kurang. Oke. Di rumusan masalah
Di halaman Halaman berapa? pertanyaannya bagaimana bentuk nilai budaya dalam membangun hubungan antara etnik KAI dan etnik Jawa. Itu kan dilakukan secara ringkas. Hubungan kan masalah ini bagaimana bentuk nilai-nilai budaya. Ya. Baik, di dalam untuk membangun nilai-nilai budaya, kita lihat berangkat dari sarannya dari Pak Hapri, lebih dari di Jawa ada nilai leluhur yang dikenal dengan Memayu Hayuning Buwono. Itu artinya membuat dunia menjadi lebih indah, ayu atau cantik. Sedangkan di dalam Kaili terdapat nilai leluhur itu Sintufu. Itu lebih nilai-nilai kebersamaan. Kita lihat pengaplikasiannya dari nilai-nilai leluhur ini ada 3, yaitu nilai gotong royong yang membuat kembali tadi Memayu Hayuning Buwono ini artinya mempercantik atau memperindah ini lihat dari interaksi hubungannya antar masyarakat. Suatu yang harmonis itu akan terlihat indah di dunia, itu akan terlihat indah kalau masyarakatnya saling berinteraksi secara baik. Dan bentuknya itu ada 3 hubungan antara etnik itu. Yang pertama gotong royong, bentuk pengaplikasiannya. Yang kedua itu silaturahmi, dan yang terakhir ada namanya tadi saling menghargai. Dari hasil penelitian memberikan gambaran bahwa bentuk-bentuk tadi itu juga dipengaruhi oleh ada faktor pendorong dan penghambat. Iya, yang pertama faktor pendorongnya itu tergabungnya dalam suatu profesi yang sama. Memiliki kesamaan tujuan, yaitu mereka ingin memajukan dusun itu karena targetnya akan jadi satu desa sendiri. Jadi mereka manfaatkan dengan satu tujuan pengembangan ekonomi melalui kelompok-kelompok tadi. Ada kelompok tani, rompong, nelayan, sama agar-agar atau rumput laut. Berdasarkan itu mereka memiliki kesamaan tujuan, bekerja sama, dan itu sudah terjadi saat ini. Dan yang kedua tergabung dalam profesi yang sama, yang tadi yang sudah saya sebutkan ada 4 profesi tadi kelompok itu. Dan faktor penghambatnya itu yang pertama hasil wawancara lalu masyarakat sana masih kendala di pemuda, karena di sana adalah daerah yang biasa konflik, di misalnya itu biasa konflik, dan pemuda-pemuda di sana itu bisa dikatakan tingkat pendidikannya sangat kurang karena aksesnya terlalu jauh dari jalan trans itu. Jadi dan yang kedua, kebanyakan pemuda di sana bekerjanya di luar, bukan desa itu. Jadi untuk generasi ke depan yang memastikan bisa bisa hubungannya bisa terjalin dengan baik, itu masih dibilang masih belum pasti karena pemudanya ini emosinya masih sangat tinggi. Faktor penghambat itu adalah soal generasi muda. Sementara kita tahu di desa itu banyak pemuda dan itu terpengaruh. Nah, gimana bisa Anda mengatakan faktor pendorong macam-macam tadi itu, sementara pihak pemuda sendiri tidak memberikan keyakinan untuk itu? Apakah Anda tidak lihat itu? Faktor pemuda tadi itu juga berpengaruh ke atas, sehingga faktor pendorong itu juga berpengaruh. Iya. Jadi di sana pemuda itu bisa dihitung karena sebagian mereka ada yang sudah keluar desa itu untuk bekerja. Jadi yang tersisa di sana bekerja nelayan. Nah, itu untuk memang secara hubungan mereka baik karena itu mereka saling menjaga, karena masyarakat sana tahu kalau pemuda sini yang dikatakan ibu
Winda Wulandari, pemuda sini sangat tinggi sangat panas darahnya. Dikatakan seperti itu. Iya, gampang panas. Jadi mereka sangat menjaga itu agar tidak terjadi konflik di desa itu. Jadi pemuda-pemuda ini memang di sana sering minum, sering banyak yang dilakukan pemuda itu yang menyimpang. Pertanyaan selanjutnya, kawan konsentrasi apa? Pembangunan. Nah, kenapa di dalam naskah ini kok bahas konflik? Kalau konsentrasi pembangunan. Ya, cukup Pak Ketua. Dia tidak bisa jawab, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Dr. Hasan Muhammad, MSc, yang sudah memberikan banyak masukan dan juga catatan buat kandidat. Saya kira penting untuk mencatatkan kembali sehingga ada pun perbaikan-perbaikan itu bisa dilakukan baik. Baik, selanjutnya saya silakan Pak Nanang. Baik, saya cuma bertanya sama Ib, bagaimana bentuk kerjasamanya KLI dengan Jawa? Dia melalui kelompok. Seperti? Di sana, seperti di Rumusna Masuk 2 itu ada 4 kelompok yang dibuat oleh masyarakat. Ada kelompok tani, mereka manfaatkan lahan perkarangan, kelompok nelayan, dan kelompok rumput laut. Satu kelompok itu 2 etnis itu? Dalam satu kelompok itu bukan hanya 2 etnis. Oh, banyak etnis satu kelompok itu. Yang bentuk masyarakat. Nggak ada konflik. Sampai sekarang ini belum ada konflik. Pemuda juga masuk kelompok itu? Iya, pemuda, tapi pemuda di sana kurang nggak? Ada, tapi mereka lebih banyak masuk di kelompok nelayan. Nggak ada yang di kelompok laut itu, nggak ada. Di petani ada? Nggak ada. Banyak pemuda yang masuk nelayan. Selain kalau pesta apa semua tidak ada ini, sama sekali tidak konflik. Pesta. Iya. Dia itu konflik, bisa dikatakan konflik tahunan. Kalau Lebaran aja konflik di sana kan? Lebaran. Karena di sana itu tempat wisata pantai. Ya. Nah, biasa di sana itu diadakan hiburan. Nah, semua masyarakat itu pusatnya di situ. Nah, di desa itu. Iya. Terus? Dan itu konflik pun bukan konflik masyarakat itu, tapi orang luar. Yang pendatang. Iya. Mabuk, konflik. Iya. Oke. Sekian, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Oke. Terima kasih. Saya kira dari 2 masukan tadi, saya kira akan memberikan gambaran kepada IIP untuk lebih komprehensif melihat bagaimana bangunan dari kedua etnik tersebut, baik di komunitas orang Kaili maupun orang Jawa. Saya kira saya juga sedikit untuk bisa memberikan tanggapan terhadap tulisan Anda. Mungkin di bagian menjawab masalah faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung, saya kira ini juga penting sekali dilihat. Ternyata kan problem pemuda itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat, ya, bahwa persoalan pemuda perkaranya mereka adalah generasi. Apakah nilai-nilai budaya tadi di etnik Kaili maupun di etnik Jawa sudah terjadi proses transformasi nilai terhadap orang-orang muda yang ada di desa tersebut? Karena paling tidak untuk menjaga harmoni di dalam komunitas masyarakat Jawa dan Kaili di sana, mereka adalah ujung tombak gitu pemuda-pemuda ini. Nah, kemudian apa ruang-ruang kreatif gitu terhadap pemuda dalam kerangka membangun tadi nilai-nilai itu, sehingga ini ada sesuatu yang berjangkauan panjang. Ada sustainability yang kita lihat sebagai bentuk pengejawantahan dari
nilai-nilai tadi, baik sang yang para dumadi tadi ya, kemudian juga konsepsi tubuh itu terhadap etnik Kaili. Saya tidak melihat, kemarin saya bilang sama Komiu, sampean tolong cari apa itu yang disebut dengan bobot bibit itu. Nah, itu juga menjadi penting untuk bentuk transformasi kepada orang-orang muda. Sehingga ini tidak saja hanya berlaku pada angkatan kerja yang tua dalam membangun relasi ini, sehingga ini menjadi sesuatu yang perlu ditanamkan kepada orang-orang muda. Coba komentar untuk itu, silakan. Terima kasih, Pak. Yang pertama, transformasi nilai pemuda. Untuk pemuda sendiri, dikatakan untuk nilai-nilai itu sudah kurang pengetahuan terhadap nilai-nilai leluhur itu. Nilai-nilai yang tadi Sintupi dan Memayung Hayuningbuwono, Bawono sangat kurang karena mereka yang lebih paham di sana lah orang-orang tua. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan itu sehingga dikatakan bisa katakan tidak ada transformasi nilai leluhur tadi ke pemudanya itu. Tapi untuk bentuk-bentuknya seperti gotong royong dan sebagainya mungkin akan masih bisa terjadi transformasi nilai betul-betul nilai seperti gotong royong saling menghargai tadi. Karena dilihat pemuda di sana masih saling menghargai. Dan yang kedua, kreativitas untuk kreativitasnya itu menjalin hubungan. Yang pertama faktor pekerjaan yang banyak di luar dan pemuda di sana yang tidak sedikit. Jadi untuk seperti contohnya bidang olahraga aja untuk membangun suatu hubungan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah bukan muda lagi. Mereka lakukan yang membuat suatu kegiatan. Tapi mereka tetap akan datang di yang dibuat itu olahraga itu. Gitu. Sekian, Pak. Macet. Luar ini. Pak Pri. Macet, Pak. Pak Pri. Pak Pri macet ya? Pak Pri. Pak Pri. Mangan orang mangan asal ngumpul. Pak Pri. Ini kabarnya Pak Pri? Kayaknya macet. Saya lanjutkan ke Pak Ipul. Saya ambil alih. Saya lanjutkan ke Pak Ipul. Silakan Pak Ipul sebelum Pak Christian. Terima kasih. Ya, satu saja pertanyaan saya yang terkait dengan nilai-nilai ini, yang terkait misalnya nilai saling menghargai. Coba buka halaman 48 testimoni dengan Pak Rahmadi, coba baca. Pak Pri, saya ambil alih Pak Pri. Saya kembalikan. Sekarang Pak Ipul punya giliran. Oke, baik. Jadi tadi mungkin di bagian akhir dari saran itu tetap ditambahkan di saran itu, Mas Iip. Ya. Itu ya bagian saran ditambahkan nanti di situ tentang bentuk transformasi nilai kebersamaan itu terhadap pemuda, itu ditambahkan di bagian saran ya. Ya. Oke. Saya silakan kepada Bapak Dr. Saiful. Terima kasih Pak Ketua. Saudara kandidat, di halaman coba kita bahas sikap saling menghargai ini di halaman 48. Ya. Coba bacakan testimoni dari Pak Rahmadi. Ya. Baik. Setiap melakukan pertemuan rapat kelompok, kita harus selalu menerima saran dan masukan dari orang lain. Dan bukan hanya itu, untuk saling menghormati, kita harus meninggikan sikap toleransi. Hal ini dalam penyebutan bahasa Jawa Kromo itu biasa disebut dengan ngajeni. Baik, kita harus selalu menerima saran dan masukan dari orang lain. Ini kan niat.
bukan fakta. Harus. Apa fakta dia saling menghargai terkait dengan saling menerima saran dan masukan dari orang lain? Oke. Mungkin faktanya dengan bertegur sapa bisa dikatakan saling menghargai. Wujud dari ketika ada rapat, wujud fakta dari selalu menerima saran dan masukan dari orang lain itu seperti apa? Ya, mungkin yang dikatakan wujud biasa dalam diri manusia ada yang namanya ego. Jadi saran-saran yang diberikan oleh maupun Jawa etnik atau etnik lainnya bisa diterima untuk kepentingan bersama. Jadi walaupun di situ maksudnya kalau banyak kali toh diterima, mungkin mau dari Jawa, dari etnik lain atau dari Kaili. Saya minta deskripsinya. Bukan opini. Seperti yang disebutkan Ibu Winda Wulandari, Berapa? 49 Kak. Ya. Menerima semua saran dan masukan setiap dilakukan pertemuan. Hal ini membuat kita saling menghargai masyarakat Jawa. Ulang. Dengan menerima semua saran dan masukan setiap kali dilakukan pertemuan. Hal ini yang membuat kita semakin menghargai masyarakat Jawa. Bisa jelaskan lebih lanjut seperti apa itu? Ibu Winda Wulandari ini adalah etnik dari Kaili. Jadi seperti yang dikatakan saran-sarannya mungkin dari etnik Jawa atau Kaili atau etnik lainnya bisa diterima. Mereka tidak memandang latar belakang etnik apa. Ini masih abstrak, bukan deskriptif. Baik. Contoh pertemuannya kok kamu kejar waktu itu? Enggak. Itu tangan. Sehingga testimoni yang ada ini berbentuk analisis lokal, bukan deskriptif. Tahu perbedaan deskriptif dengan analisis lokal? Baik. Nilai saya kira cukup bagi saya untuk menilai kandidat ini seperti apa. Saya kembalikan sama Pak Ketua. Ter-unmute, Pak. Di-unmute itu, Pak Apri di-unmute. Pak Apri punya. Oke, terima kasih Pak Dr. Saiful. Ya. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Christian untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap apa yang disampaikan kandidat. Ya, salam sehat semua ya. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Apri, dan teman-teman penguji dan Saudara Ib. Saudara Ib, ya. Kamu lahir di mana? Di Bolano ya? Asalmu dari Bolano? Dari Lambunu, Pak. Oh, berarti
keluarga transmigrasi dulu ya. Bagaimana Pak? Dari suku Jawa kau ya? Ya. Nah, berarti transmigrasi. Sudah berapa tahun di sana? Di sana berarti 20 tahun Pak. Kau masih tahu bahasa Jawa? Masih tahu? Tahu ya? Insya Allah masih tahu Pak. Ya. Coba kau sebutkan dulu itu apa? Paling tidak ada dua ya falsafahnya orang Jawa itu ada. Ada salah satu. Ada yang kau ingat? Bagaimana Pak? Falsafah hidupnya orang Jawa itu apa yang kau ingat? Seperti kalau di Romaro itu Belora Povia, Belora Kawa. Kalau di Jawa itu apa yang kau ingat? Ada pepatah-pepatah Jawa yang kemudian itu menjadi motivasi hidup orang Jawa untuk berhubungan dengan orang lain ataupun tidak berhubungan, begitu. Ada. Baik, apa Pak. yang kau ingat? Masih ada. Baik. Kalau dalam buku ini bukan di buku, ini pengetahuan. Ini pengetahuan kalau ini mau mau tanya, ini kan bukan lagi soal isi itu di dalam ya. Saya tidak akan baca lagi kau punya isi karena saya sudah. Tinggal sekarang kompetensi pengetahuanmu itu soal bagaimana kau menguasai dan punya kemampuan yang kuat tentang apa yang kau tulis ini menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan. Apa? Masih ada ingat? Iya. Kalau mangan orang mangan, kau ingat apa artinya? Baik Pak. Baik. Yang pertama dalam orang Jawa sangat dikenal mangan orang mangan yang penting kumpul. Itu artinya dalam kehidupan, apalagi dalam pertemanan, persahabatan, walaupun kita dalam keadaan susah maupun senang, tetap kita selalu bersama. Karena dengan bersama kita saling memotivasi untuk lebih baik ke depannya. Dan yang kedua, yang tadi Memayuhing Bawono itu artinya memperindah atau mempercantik. Jadi dengan kehidupan dengan etnik lain, kita saling menghargai untuk melihat indahnya hidup itu saling berdampingan gitu. Di Jawa juga itu biasa disebut dengan jagat rame. Ya, apa ada punya bahasa Jawa itu? Biasa disebut dengan jagat rame. Jagat rame itu bahasa Jawanya tadi? Mamayu Hayuning Bawono. Nah, itu ada juga sebutan untuk melihat itu jagat rame. Jadi jagat rame itu adalah dunia ini dengan falsafahnya tadi Mamayu Hayuning Bawono. Nah, dunia melihat bahwa seperti dikatakan Indonesia, dunia melihat jagat ramenya Indonesia ini sangat saling dilatar belakangi dengan nilai-nilai gotong royong yang sangat kuat. Terima kasih. Ya, baik ya, itulah falsafah ya. Lalu itu dibawa di mana saja. Kalau dalam bahasa Kaili itu Rium Batana Raja Aja Risitu Langiratande. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di bahasa Latinnya itu ubi bene ibi patria, sama saja. Jadi kemampuan orang untuk hidup bersama-sama di rantau itu menjadi salah satu modal. Dengan falsafah hidup tadi, dia bisa hidup dengan siapa saja. Itu salah satu bentuk adaptasi ya di dalam kehidupan sosial. Karena itu saya mau tanya, saya punya teman-teman orang Jawa ini ada berapa? Dia bilang sama saya begini, Pak, kalau orang Jawa sudah merantau itu, dia biasa mengidentikan diri di mana dia berada. Contohnya begini, kalau orang Jawa yang ada di di Manado, dia menyebut dirinya itu Jawa Tondano, karena dia sudah ada di Tondano, Jaton. Ada beberapa itu teman-teman Jaton. Ada juga teman di Kalawaras itu, karena dia juga transmigrasi sudah lama, mereka menyebut Jaka, Jawa Kalawaras. Tahu di sana apa sebutannya? Ada istilah itu? Jawa Jati dong, Jati. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Karena itu bagus juga sebenarnya. Oh, belum. Itu harus ada karena menunjukkan bahwa orang Jawa itu punya
beradaptasi di mana dia hidup di situ, dia membuat nama. Tapi walaupun itu cuma sekedar, tapi cukup populer itu Jawa Tondano ya, karena orang-orang Jawa yang ada di Manado. Tapi dia tidak kehilangan budayanya, dia gitu. Cuma menyebutlah karena dia ada di situ. Ya baik ya, ini yang kau teliti ini sudah 20 tahun. Tentu apa yang ditelitikan kalau hanya sudah diuraikan tadi, bagaimana bentuk mereka berhubungan mempertahankan budaya. Ada konsep yang dikenal itu di dalam dalam kebudayaan ada 3 paling tidak. Dari 3 itu yang mana? Ada enggak di antara 3? Misalnya akulturasi. Kau paham apa yang disebut akulturasi? Apa itu akulturasi? Percampuran apa budaya, Pak? Akulturasi, asimilasi, amalgamasi. Nah, kalau akulturasi apa? Percampuran budaya, baru dari situ Pak. Kita mau lihat yang terjadi di Lambunu itu apa misalnya. Akulturasi apa? Kalau apa yang kau tahu tentang akulturasi? Ini kan antara Kaili dengan Jawa. Lalu kalau tadi Pak Hatli punya keinginan ketika mereka apakah asimilasi, akulturasi, ada amalgamasi, lalu kemudian ada nilai yang mereka lahirkan dari situ, dan itu menjadi komitmen bersama, nilai itu dimiliki bersama, dan itu yang mereka pertahankan untuk melanggengkan persahabatan. Ya, kalau tahu itu ada dari definisi itu, kita lihat realitas yang ada di antara 2 suku ini. Apakah akulturasi? Kalau akulturasi kan dia sama-sama, tapi dia tidak tetap mempertahankan identitas budaya masing-masing, ya kan? Bertemunya 2 budaya, tapi dia tetap pada. Nah, kalau dia asimilasi, ya itu kemudian 2 kebudayaan itu melebur. Apakah itu lewat proses amalgamasi tadi kawin-mawin, lalu kemudian dari situ mereka melahirkan karena sudah antara Jawa dan Kaili ini sudah kawin-mawin, lalu kemudian mereka melahirkan sebuah nilai-nilai baru yang dianggap aktual dengan kondisi mereka begitu. Lalu inilah yang disepakati menjadi sebuah nilai yang menguatkan hubungan itu, sehingga tadi kalau dikatakan bisa sustainable ya harus begitu, dan itu terpelihara. Kan kalau bicara ini kan pasti kita menginginkan ada sesuatu yang lahir dari hubungan tadi itu. Ya sudah betul bahwa masing-masing saling menjaga toleransi seperti itu. Itu ya komitmen juga. Tapi kalau bawa ke dalam proses 3 konsep ini yang mana? Kira-kira yang ada di sana? Apakah akulturasi, asimilasi, atau amalgamasi? Ya, gitu. Yang mana yang terjadi di situ? Ya, baik Pak. Untuk yang di sana, baik masyarakat Jawa dan Kaili itu masih saling memegang teguh budayanya latar belakangnya. Tapi seperti masyarakat Jawa, mereka memperkenalkan budayanya kepada masyarakat Kaili, seperti adanya suatu acara, biasanya itu setiap Lebaran di lokasi itu ada yang namanya kuda lumping, dan kuda lumping itu salah satu budaya Jawa. Ya, kita tahu itu. Sudah, maksud saya itu tidak ada soal. Tapi pada posisi saling memperkenalkan budaya, ya tak kenal maka tak sayang ya. Biasa kan Kaili juga tentu mungkin di situ dia bawa pertunjukan Balia atau pertunjukan apa, sehingga mereka paham juga. Tapi kalau tadi mencari sebuah nilai yang lebih sustainable itu mungkin yang kau jelaskan itu kalau sebatas itu masih akulturasi. 2 komunitas suku ini masih memperkenalkan budaya, tapi mereka tetap pada posisi budaya masing-masing. Kalau dia sudah di sana mereka kawin mawin atau tidak? Kalau mencari jodoh di sana bagaimana? Kawin mawin antara suku Jawa dan Kaili, atau tetap orang Jawa, orang Kaili, begitu kan? Gimana? Untuk di sana untuk yang kawin atau belum, saya sendiri kurang tahu Pak. Di sana mereka sudah saling Jawa dan Kaili sudah bercampur budaya atau belum? Ya berarti ya kau tidak tahu ya. Ya.
Kalau tidak tahu itu apakah mereka sudah kawin-mawin, sehingga ada potensi tadi yang dikemukakan, yang saya sebutkan kalau asimilasi caranya begitu, atau amalgamasi. Tapi yang kau lihat ini hanya sekedar akulturasi saja. Dua-dua itu masih tetap mempertahankan budaya, tidak melebur, ya, tetapi ada nilai-nilai yang bisa mereka saling memperkenalkan, menjaga toleransi, dan itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum karena mungkin dalam konteks kebudayaan Indonesia memang ada nilai-nilai historis bahwa bangsa ini memang dibangun di atas kebinekaan tunggal ika. Itu kan universal. Tetapi kalau kita mencari spesifikasi yang khusus tentang dua nilai ini menjadi menarik. Kalau misalnya di sana karena sudah 20 tahun mereka tinggal, lalu terjadi proses kawin-mawin, lalu terjadi amal asimilasi tadi, ada budaya-budaya yang kemudian melebur, kemudian melahirkan sebuah nilai baru. Nah, mungkin ada hal seperti itu ya, karena memang dalam teori-teori sosiologi tentang hubungan antar etnis itu biasanya ada konsep-konsep seperti itu ya. Apakah itu ada? Kalau belum ada ya belum. Ya seperti itu saja. Apa yang kau ceritakan seperti ini. Nah, itu kau harus tahu itu ya. Kau harus paham. Itu ya. Ya. Nah, yang terakhir, sekarang kalau kita lihat dalam konteks masa lalu Indonesia dan sekarang, zaman sekarang, apa yang ada dalam benakmu itu? Kau mau meneliti tentang hubungan dalam konteks keindonesiaan, ya, dengan kau mencoba ingin melihat hubungan antar etnis di dalam kajiannya ini. Apa yang ada dalam pikiranmu ini sebenarnya? Apa makna yang paling tinggi di sini ya? Kalau soal hadis ini oke lah. Tapi dalam konteks keindonesiaan itu apa kerangka berpikirmu? Hubungan Indonesia. Bagaimana, Pak? Bisa kau bayangkan, bisa ya? Bagaimana, Pak? Ini kan penelitian ini meneliti mengenai hubungan dua komunitas. Ya. Ya, dua komunitas ini adalah representasi dari makna keindonesiaan secara nasional. Indonesia itu beragam-ragam etnis. Nah, kalau kau sudah paham di dalam studi-studi konflik, ya, itu kan ada yang mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan itu biasanya ya ikut berpotensi menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat, sehingga bagaimana ini harus dibangun gitu ya, sehingga ketika Anda mau melihat seperti ini, itu apa sebenarnya yang kau ingin bangun di sini begitu ya? Ya, baik Pak. Ya. Kembali ke tadi falsafah Jawa untuk melihat keindonesiaan tadi, yang dikenal tadi adanya Mama Bawono. Jadi mereka melihat suatu yang dikatakan jagat rame tadi. Jagat rame itu adalah kehidupan dunia, itu tuh dunia atau taman atau ladang. Jadi mereka di situ hidup dengan menanamkan kebaikan dan menuai nanti hasilnya setelah mereka hidup dari situ. Jadi itulah menggambarkan suatu keindonesiaan adalah nilai gotong royong sangat besar dan saling nilai gotong royong dan saling menghargainya, toleransinya sangat tinggi. Baik, oke. Kau sudah kawin terakhir? Sudah kawin kau? Sudah ada calon istri belum? Insya Allah. Insya Allah. Belum ya, untuk saya sarankan. Kalau kau cari jodoh, cari saja itu orang Kaili di sana supaya berbaur, beramalgamasi. Iya. Masih dicari. Itu. Iya. Dicari di Jawa sana. Iya. Ya, walaupun ya jodoh itu tidak tahu, tapi kalau ada upaya ya tidak apa-apa. Iya. Siap. Betul. Saya kira demikian. Ketua, Pak Pri, ini saya menolak ya, di WA ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Christian yang sudah memberikan pencerahan kepada Saudara Iip. Dan saya kira sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Christian, juga tadi oleh Pak Hasan Muhammad dan Pak Saiful, Pak Nanang, akan menjadikan sesuatu penguatan terhadap eksistensi pluralitas etnik-etnik yang ada di Indonesia.
dengan demikian bahwa kebinekaan memang menjadi sesuatu yang setuju. Dari kebinekaan itulah menjadi kekuatan sebagai sebuah negara kesatuan. Dan saya kira ini akan menjadi sesuatu yang menarik jika saja seperti yang disampaikan oleh Pak Kris. Paling tidak IIP ke depan akan mencoba melakukan amalgamasi yang kira-kira akan terjadi bentuk pola-pola baru dalam masyarakat Jawa yang ada di perantauan, dan saya kira ini semakin menambah hasanah pluralitas tadi sehingga benar-benar konsepsi Sintuwu itu akan menjadi Maroso tentunya. Jadi seperti apa yang diisyaratkan pada orang Kaili kebanyakan di kota bahwa Musintuwu kita Maroso, Morambanga kita Marisi. Dan saya kira ini statement yang cukup kuat dan saya kira tetap aktual di kapan bahwa menjadikan sesuatu masukan yang sangat berarti. Baik, untuk sementara kita saudara IIP berada di luar dulu bersama kawan-kawan yang mendengar. Minta Pananang bisa mengucapkan Sabe Pananang. Ya. Saya lihat dulu. Ya. Soalnya ada undangannya Pak Madu punya. Nilainya Pak Fabri. Pak Madu baru berterima. Oke. Nilai Pak Fabri? 90. Oke. 89. Bros? Silakan Pak Ipul, Pak Hasan. Sudah. Lagi dihitung. Di mana Pak Kris ini? Di Amerika, di Florida. Ya. Florida? Lagi di mana? Di Florida? Ada. Ada di mana posisi? Iya, sebentar. Posisi di mana? Sedang di jembatan Florida. Sedang di jembatan Florida. Ini ada jembatan. Iya, jadi anak ingat tadi semboyan yang kami bilang. Dah cinta sejati. Apa cinta sejati? Pak Ipul. Dah mau cinta sejati. Belum. Pak Christian. Ya. Ya, ada falsafah. Ya. Di mana? Ya. Dah cinta sejati. Kebenaran, saya kebenaran. Ya. Dah cinta sejati. Dah cinta sejati. Cinta sejati. Apri minut barangkali Pak Apri. Coba nanya. Iya. Dah cinta sejati. Udah, Bang. Tidak. Dah cinta sejati. Dah sejati. Dah sudah, Pak. Apabila dah sudah. Apa cinta sejati? Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pak Kris. Halo. Saya di ruang ujian. Kedengaran. Iya. Ada bangsa orang Kaili yang sini di orang Daan. Dah cinta sejati. Dapat. Yang lanjutkan, Pri. Itu dapat cinta sejati. Dapat cinta sejati. Dapat cinta sejati, dapat cinta itu. Itu bangsa orang Daan. Ya, kedengaran, Pak. Ya, dengar baik-baik. Mana? Jadi itu dapat cinta sejati. Kedengaran, Pak Pri. Kedengaran? Tidak. Iya, kedengaran. Dapat cinta sejati itu. Pak Afrika sudah itu. Falsafah kalau dia bilang sejati. Yang namanya cinta sejati bagi mereka itu harus begini. Ya, dapat cinta sejati dan dapat sendiri. Iya. Salam Sukardi. Dia bilang saya di sini saja. Sukardi itu
Tadi dia jujur. Pak Tukar dibilang aku di sini aja. Iya, dia kalau bongkar namanya jujur ya. Padahal soalnya dia dapur di bawah pohon coklat, jadi aku di sini aja. Dasar Tukar dia mah. Anak buahnya Pak Timudin. Iya. Tanggal 3. Pak Kades tanggal 3 insya Allah. Iya, Tanggal 3. Terus ini apa? Museum tidak? Nanti insya Allah. Apa nih? Berapa masuknya? Berapa masuknya? Oh, gitu, insya Allah. Makanya mau tunjuk ya. Pak Nanang, nanti kami bacakan saja nanti itu dia punya museum. Iya, baca aja yudisium. Iya, no, pakai rekan tubuh. Sudah, so boleh panggil Ip. Tahu. Karena dia di bawah 4 tahun. Ini di bawah 4 tahun. Cum laude dia, cum laude. Cum laude ya? Ya. Di bawah 4 tahun boleh. Iya. Yang penting dia kasih kawin sama bahasa ini, jangan dia kawin di Jawa. Itu yang supaya betul dia itu. mencari di mana bumi kupijak, di tulang ratannya di situ lagi. Dia terusnya berapa tahun? Hanya 3 tahun 6 bulan. 8 bulan. Oh, bisa. Bisa Soalnya berarti Ipul, cum laude. Bisa Iya. nggak? soalnya itu Ipul pe anak buah itu. Ipul. Itu Dia berapa? Apa cari? dia punya Masa studinya. maksudnya dia tahun Kalau 8 kalau kurang dari 4 tahun kan bisa keluar. itu Di situ ada apa? dia harus nilai A di bawah maksimal 4 tahun, kemudian tidak pernah mengulang, Dia pernah tidak D, tidak remedial. Iya, ya. Sudah. dia pernah dia apa namanya? Sudah Pak, Bang. Wajar lah. Ya, silakan Ip masuk. Tidak pernah apa namanya? Tidak pernah dia Yang aktif di skor kemarin gara-gara Hai. Ada demo. Hampir di skor. Oh iya. hampir oh, tapi dia tidak pernah apa namanya? Menunda semester yang enggak pernah. Masuk lain, masuk. Cuma Kemarin kan sama orang kerja. ya Itu yang Orang kerja ada Panggil. mau ditunda dia mau ditunda. Kan kemana? Kan teman-teman yang lain. Baik, sidang saya cabut kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini sebentar lagi tentunya Saudara Iip akan menggunakan, ya, jika Anda dinyatakan lulus maka Anda akan menggunakan gelar esos pada kesempatan ini. Baik, sebelum kita melanjutkan sesuatu, dan juga sebentar nanti akan ada semacam sepatah kesan dari Saudara Iip, baik kami serahkan dulu kepada Pak Nanang untuk membacakan hasil keputusan sidang ini dan sekaligus melakukan yudisium terhadap saudara. Untuk itu Saudara Iip minta berdiri. Ya. Silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak Ketua. Berita acara pelaksanaan ujian skripsi pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lako menyatakan bahwa nama Iip Chandra Wibowo nomor stambuk B2011721 studi sosiologi IPK sementara 3,87, nilai skripsi A, telah dipertahankan di hadapan tim penguji dengan memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,87.
Maka saudara dinyatakan lulus dengan yudisium pujian atau cum laude. Ditandai oleh ketua penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Ip Chandra Wibowo, nomor stambuk B2011721, jurusan Sosiologi, Prodi Sosiologi, konsentrasi pembangunan. Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021, saya selaku ketua tim penguji ujian sarjana semester 1 pada program studi Sosiologi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Berlaku, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penilaian yang kami rangkum dari proses akademik yang Anda ikuti selama belajar di program studi Sosiologi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik adalah sebagai berikut. Nilai IPK 3,87, nilai KNA, nilai skripsi 91, nilai IPK total 3,87, maka Anda dinyatakan lulus dengan yudisium pujian. Mulai hari ini, Anda berhak menggunakan titel esos. Cum laude apa pujian? Ya pujian. Saudara Ip Chandra Wibowo, dengan keberhasilan yang Anda capai selama Anda kuliah di program studi Sosiologi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, harus Anda syukuri dan jadikanlah keberhasilan itu sebagai modal dasar dalam mengembangkan diri dan menatap masa depan yang lebih baik kapanpun, dimanapun Anda berada. Kami berharap, kapan dan dimanapun Anda berada, tanamkan panji-panji keilmuan sosiologi, bawa dan jaga nama baik alma mater hingga titik darah penghabisan. Sebelum Anda meninggalkan kampus yang sama-sama kita cintai ini, daftarkanlah diri Anda sebagai anggota alumni sosiologi. Dan jika suatu saat Anda diperlukan oleh ikatan keluarga alumni, maka penuhilah kewajibanmu sebagai anak yang telah dibesarkan oleh ibu kandungmu sendiri. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama Anda menempuh pendidikan di lembaga ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka melalui kesempatan ini kiranya dapat dimaafkan. Selamat jalan, Saudara Ip Chandra Wibowo. Tidak lupa kami sampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuamu dan seluruh anggota keluargamu di kampung halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji ujian sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Saudara Ip. Mungkin sebagai closing statement, saya minta Pak Christian itu untuk memberikan semacam sedikit wejangan, khususnya tadi bagaimana tindak lanjut Ip setelah kembali ke kampung dan melakukan akad yang kita bicarakan tadi. Silakan Pak Kris. Ya, Saudara Ip. Saudara Ip. Ya, saya dan kami semua ya ikut memberi apresiasi bahwa apa yang Anda perjuangkan ya sejak dari studi di sosiologi sampai Anda mengakhiri perjuangan memperoleh mengakhiri jenjang pendidikan dan memperoleh gelar sarjana dengan prestasi yang sangat membanggakan, dan kami tentu saja sangat berbangga dan mengucapkan selamat kepada Anda. Tetapi Anda juga harus paham bahwa belajar itu bukan selesai di sini, ya, bukan selesai ketika Anda sudah selesai, apalagi dengan ujian lalu Anda menganggap sudah selesai ilmu itu baru memulai suatu langkah yang akan Anda tempuh dengan mempertanggungjawabkan kualitas keilmuan itu di masyarakat. Jadilah seorang ilmuwan yang selalu menjunjung tinggi kerendahan hati, walaupun lulus dengan cum laude, jangan segala macam itu sarpo desa purata kota desa. Jadi harus selalu memegang prinsip-prinsip kerendahan hati dalam ilmu pengetahuan, karena semakin banyak kita belajar, sebenarnya semakin banyak yang kita tidak tahu. Ya, kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Tapi kalau Anda makin belajar, Anda akan merasa, oh saya ini belum ada apa-apanya. Tapi tidak usah berkecil hati, karena memang begitu. Ada kemauan belajar terus ya. Nah, itu yang kami pesankan, dan tadi sudah diberikan masukan ada dari Pak Ketua, Pak Nana, memberikan bagaimana tanggung jawab itu ya ke depan. Tentu kami harap Anda nanti akan sukses ya ke depan ya di dalam usaha-usaha selanjutnya, terutama yang kita sebutkan tadi, dan Pak HP mengingatkan ke saya kalau bisa
diperkuat lagi karena sebagai perantau dari Jawa yang ingin membuktikan bahwa di mana bumiku pijak, di situ langit kujunjung. Kalau Tuhan berkenan, Anda akan mendapat jodoh gadis Kaili di Sinombo sana. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan asimilasi, membangun kebudayaan baru di tanah rantau. Ya, itu yang bagus ke depan ya. Itu namanya usaha saja. Ya, saya kira demikian ya. Ya, selamat. Ya, makasih buat semua teman-teman, penguji, Pak Ipul, Pak Apri dan Pak Nanang ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Selamat. Terima kasih Pak Christian yang sebagai ya silakan apa? Ya, kasih kesempatan Ibu menyampaikan. Oke. Ya. Jadi silakan Ip, sepatah kata dari Ip, kesan selama belajar di sosiologi dan khususnya kesan-kesan yang indah tadi, yang ayu, ya, yang harmoni. Silakan Ip. Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya karena bukan bapak saya Ahmad Rohalin dan ibu saya Jumatin yang dari awal sudah kebetulan bulan ini adalah bulan kelahiran di akhir Maret, sudah 23 tahun selalu memberikan suatu dorongan baik material ataupun non material. Yang kedua, saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada orang tua saya, kedua orang tua saya lagi, karena sampai saat ini masih terus selalu membimbing dan selalu menasehati. Dan yang ketiga juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya dan kedua orang tua saya, sekaligus yang hari ini belum bisa ada di tengah-tengah saya berdiri, tapi penyampaian mohon maaf untuk kedua orang tua saya yang mungkin sudah 23 tahun banyak kesalahan yang tidak saya sengaja ataupun yang saya sengaja. Dan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Hasan Muhammad selaku orang tua kedua saya di kampus, kakak saya ataupun bisa jadi sahabat saya yang mendengar keluh kesah ataupun saya banyak belajar dari beliau dan banyak mengambil ilmunya. Berikutnya ucapan terima kasih banyak kepada kedua dosen pembimbing saya, Pak Dr. Christian Tinyabate dan Pak Dr. Saiful, yang sampai titik ini masih setia membimbing saya dan selalu memberikan masukan dan saran. Terima kasih kepada Bapak Nanang Wijaya yang bisa menjadi seorang kakak ataupun teman, walaupun beda umur, beda angkatan, tapi banyak ilmu dari Nanang yang bisa saya ambil. Dan ucapan terima kasih banyak untuk Ibu Ros yang saat ini lagi sakit dan habis operasi. Mudah-mudahan Ibu Ros Linawati segera sembuh dan diangkat penyakitnya. Untuk teman-teman Papula dan hari ini kebetulan adik saya sempat hadir, saya ucapkan terima kasih, semoga kuliahnya cepat selesai. Dan untuk teman-teman juga semoga cepat selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada ketua. Dan yang terakhir lupa tadi lewat, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hapri, selalu memberikan masukan dari proposal sampai tutup dan selalu memberikan walaupun di luar ujian selalu menasehati. Terima kasih banyak atas masukannya sampai saat ini, sehingga saya bisa memperbaiki tulisan-tulisan dari saran-saran Pak Hapri. Semoga Pak Hapri sehat selalu. Terima kasih, saya kembalikan pada ketua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, Ip. Mana ini? Ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Pembimbing Utama, Bapak Dr. Christian Pinjawate, dan Bapak Penguji Utama, Bapak Dr. Hasan Muhammad, kemudian Pak Nanang, Pak Dr. Saiful, dan khususnya kepada Saudara Ib Chandra Wibowo Esos, yang hari ini bisa menggunakan nama Esos di belakangnya. Dan akhirnya dari sidang ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan insya Allah apa yang diemban oleh Saudara Ib dengan sarjana sosial di belakang, maka akan bisa lebih banyak memberikan warna di depan pada masyarakat yang ada di tempat penelitiannya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sidang kami tutup. Oke. Terima kasih. Tolong. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Apri. Oke. Ini Pak Apri. Ya. Iya. Sosiologi arsitektur. Ibu Lis sudah minta nama itu anak-anak. Oh, belum ketemu sampai sekarang kok. Itu anak-anak belum ketemu. Aduh. Itu berapa kali Ibu Lis sudah datang itu mencari itu anak-anak. Tidak nomor teleponnya, tidak WA. Oh, iya. Ibu Lisda juga kan nggak ada nomor WA ya, cuma nomor HP biasa ya. Itulah nomor biasa dia, cuman maunya itu anak-anak telepon ke dia. Iya, padahal sudah saya sampaikan ketua kelasnya dan beberapa yang lain, tapi siap. Oke, nanti saya upayakan ya. Ya. Yuk. Pak Nanang, nanti mau kasih tahu Abah kita itu anak-anak tanggal 2, Pak Nanangnya ke Limboro. Itu apa? Abah, assalamualaikum Abah. Ya. Ya, itu adik-adik kita tanggal 2, pas tanggal merah itu mau ke Limboro, yang 2 kelas pariwisata. Bagaimana kalau tanggal 1? Tanggal 1? Tidak. Nah, boleh Abah. Ya, tunggu. Tanggal 2 itu hari Sabtu. Hari ini hari Jumat. Merah. Bagaimana kalau hari Sabtunya tanggal 3? Wah, macet ya. Bisa. Dari Abah punya kesempatannya Abah. Ya, tanggal 3 aja pagi. Orang nginap kan? Oh ya, boleh Abah. Ya. Dorang mau nginap. Boleh. Oke, terima kasih Abah. Terima kasih. Tidak, tunggu Pak Pri. Ya, nginap. Tidak, saya bertanya. Dorang ini nginap atau pulang? Menginap Abah. Kalau nginap berarti tanggal 2 itu hari Sabtu. Hari Minggu dorang pulang. Halo. Tanggal merah. Ya kan hari Sabtu kan bukan hari kuliah juga. Iya, betul. Jadi sementara tanggal 2 tanggal merah. Iya, tanggal 3 itu hari Sabtu. Anak kebetulan bawa dosen Setia Panjamarga ke sana hari Sabtu, jadi anak tidak bolak-balik. Oh ya, cocok, sudah pas Abah. Jadi berarti biar mereka hari Jumat dengan saya lebih awal di sana. Oke, kalau begitu ya bawa aja tanggal 2. Nanti ketemu kita tanggal 3. Oke, sip Abah. Iya. Tapi ya, anak terima kasih kelas, Abah ya. Tunggu dulu, anak kelas ini anak kan 2 kelas itu, dengan ente, terus anak dengan siapa begitu lagi? Dengan Pak Surahman barangkali. Tidak apa-apa, semuanya nanti jadi 3 kelas semuanya kita bawa. Oh, semua dengan Surahman itu. Sip, kalau begitu. Sip. Iya. Terima kasih Abah. Sip. Ya. Assalamualaikum. Bisa pakai dos. Ini kita gara-gara kasih makan
Sampai kemarin. Anda sudah bilang.